Ini yang ambiar yang pertama. Pinggirnya crispy, dalamnya lembut. Ini enak banget. Jadi dia gurih, wangi udang, luarnya crispy. Halo sahabatku, apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat bakwan jagung tapi nggak pakai jagung. Kok bisa? Nah, kali ini aku akan menggunakan bahan ini. Namanya polenta. Buat kalian yang belum tahu polenta seperti apa dan bagaimana cara memasaknya, ayo kita belajar sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya original. Kita mau siapin dulu polentanya. Jadi buat kalian yang nggak tahu atau belum tahu apa sih polenta, polenta ini adalah jagung yang dihaluskan ya. Jadi ini adalah jagung kayak tepung jagung tapi bukan tepung ya. Jadi kayak digiling hingga butiran jagung itu beneran halus banget gitu kira-kira. Kita mau ukur dulu. Nah, kira-kira gini aja ya, 1 cup polentanya. Kita sisihkan dulu. Polenta ini bisa dibeli di supermarket ya, sahabatku. Selanjutnya, kita mau rebus air. Ini aku gunakan airnya 2,5 cup. Normalnya, kalau kita mau masak bubur polenta, perbandingannya 1 cup polenta, 4 cup liquid ya. Tapi kali ini aku hanya gunakan 2,5 cup air. Airnya hampir mendidih, kita memasukkan kaldu rasa ayam supaya bakwan jagungnya nanti ada rasa. Kemudian kita masukkan polentanya sambil diaduk-aduk kayak gini ya, supaya dia nggak menggumpal. Jangan langsung masuk biur gitu ya. Terkadang kan kita ke supermarket, kita lihat-lihat, ini kok ada polenta, cara masaknya kayak gimana gitu ya kan. Sebagian mungkin kan belum tahu gitu. Nah, ini aku membuat resep polenta versi Indonesia. Kalau versi bule kan ada lagi caranya. Ini kita masak dulu ya polentanya sampai dia mengental kayak bubur gitu. Sampai dia tanek. Kalau versi bulenya ini bisa dikasih keju, bisa dikasih oregano, macam-macam herbs versi bule. Tapi ini karena aku tinggalnya di Indonesia yang herbs bulenya nggak terlalu banyak, kita gunakan yang ada aja di gerobak sayur. Nah, segini udah cukup, biarkan dia di sini. Kita matikan kompor dan kita biarkan sampai dia agak hangat. Kita tutup aja supaya dia cepat tanek. Selanjutnya kita mau siapkan bumbu-bumbunya. Kita mau iris-iris bawang merah. Bawang merahnya diiris tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya aku mau menumbuk kunyit. Dan aku juga gunakan sedikit kencur. Sudah cukup halus, kita masukkan bawang putih. Jadi kalau kunyit sama kencur itu wajib banget halus ya. Sudah cukup halus. Kita pindahin ke dalam mangkuk. Kita campurkan dengan bawang merah. Masukkan ketumbar bubuk, lada bubuk, supaya nggak lupa. Selanjutnya kita mau iris-iris daun bawang, diiris tipis-tipis ya. Supaya lebih Indonesia, kita juga gunakan daun seledri. Ini aku gunakan daunnya aja. Kita gabungkan jadi satu. Supaya bakwan polenta kita tidak gitu-gitu aja, supaya lebih banyak gizi, kita tambahkan dada ayam cincang. Di luar ada bunyi gerundang-gerundung, itu tetangga sedang pindahan ya sahabatku.
Sebetulnya ini bukan pisau untuk mencincang ya sahabatku. Ini pisau untuk mengiris. Tapi karena bobotnya cukup mantep ini pisau, ini aku sering juga menggunakan ini untuk mencincang gitu. Sebetulnya kalau mau mencincang tuh pakai yang satu ini. Ya, ini golok sayur namanya. Kalau ini memang pisau untuk mengiris. Tapi kedua pisau ini enak banget digunakannya. Dia tuh gagangnya tuh nggak ada sambungan dan dia menggunakan stainless steel yang sangat berkualitas. Awet banget. Ini tipenya IL162. Jadi kalau kalian mau punya pisau ini, aku sih rekomendasiin banget ya. Kita akan cincang dada ayam ini sampai halus. Sudah cukup halus, kita sisihkan dulu. Kita gabungkan dengan bumbu-bumbu yang sudah kita cincang. Kok dicincang bumbunya? Bumbunya diiris dan ditumbuk. Udang yang kita cincang. Udangnya ini sudah dibersihkan, punggungnya pun sudah dibelah ya sahabatku. Jangan ada yang komen nanti, ih udangnya jorok, nggak dibersihkan. Ini sudah dibersihkan, sangat bersih ya. Tuh, Ini bukan karena emosi ya sahabatku, tapi baiknya kalau mau mencincang udang dikeprek dulu dikit gini, tuh ya, supaya dia gampang halusnya. Tuh, ya. Jadi kalau lagi gedek sama seseorang cukup lampiaskan sama udang aja. Jadi nggak usah marah-marah ke orang itu ya nggak sih? Sebenarnya udang nih nggak harus dicincang halus banget ya. Cukup diiris-iris juga udah bisa. Tapi ada satu kameramen aku ini nggak bisa mengunyah ya, nggak punya gigi. Jadi terpaksa aku cincang halus kayak gini. Jadi supaya semuanya bisa makan, aku cincang. Jadi bagi kalian yang nggak pengen dicincang, udangnya boleh aja. Kita gabungkan dengan dada ayam. Polentanya sudah adem. Kita mau gabungkan dengan daging ayam yang sudah kita cincang. Ini 1 cup jadinya lumayan banyak ya sahabatku. Nah dia kalau udah mateng dia menggumpal nih. Kita mau aduk-aduk pakai spatula aja biar gampang. Ini masih lumayan hangat ternyata polentanya. Oh ya sahabatku, terima kasih ya buat kalian yang sudah komen. Ada yang DM bilang terima kasih ke aku karena sudah masak menggunakan resep aku. Aku pun seneng ya kalau kalian ternyata suka dengan resepnya aku. Buat kalian yang belum lama bergabung di channel ini, kiranya bisa subscribe gitu ya, supaya aku masih bisa terus-terusan berbagi resep begitu ya kan. Supaya dia lebih nempel, kita kasihin telur. Nyemplung. Nggak apa-apa ya sahabatku, karena cangkang telur ini sudah aku cuci sebelumnya. Jadi pastikan kalian kalau mau menggunakan telur dicuci dulu ya, supaya kalau dia kecemplung kayak barusan nggak ada sari-sari pati dari itunya ayam gitu loh sahabatku. Jadi kalau aku masak, aku pastikan perabotan bahan masakan aku semuanya bersih gitu ya, karena aku makan sendiri juga soalnya hasil masakan aku. Kalau nggak bersih itu kayaknya gimana gitu. Supaya dia nggak ambiar ketika digoreng, ini aku tambahkan sedikit tepung maizena. Ini fungsinya supaya dia juga lebih membel, nggak yang padat kayak nugget gitu ya. Jadi fungsi tepung maizena itu kalau digoreng dia agak kayak empuk gitu. Kita aduk sampai rata. Dan ini sudah siap untuk kita goreng. Kita mau icip-icip dulu sedikit. Kurang asin, kita kasih sedikit garam. Ini sekitar 3 gram. Buat kalian yang diet, nggak usah ditambahin garam juga udah aman ya, karena kaldu ayamnya tuh udah cukup banyak. Tapi
ini aku tambahin sedikit garam lagi supaya lebih mantap lagi rasanya. Maklumlah lidah Indonesia itu harus asin-asin gurih gitu, baru mantap surantap katanya. Kita mau panaskan minyak. Minyaknya sudah hampir panas. Kita akan menggoreng bakwannya. Gorengnya jangan gede-gede ya sahabatku, sambil digepeng-gepengin kayak gini. Dan karena ini nggak menggunakan tepung, ini nggak bisa langsung dibolak-balik ya. Kalau langsung dibolak-balik dia bakal hancur. Jadi kita mesti menggoreng sampai dia berkulit dulu, baru kita balik. Dan gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita mau coba balik. Nah, pelan-pelan ya balikinnya supaya tidak hancur. Nah, tuh hancur. Bagi sahabatku yang kepengen dia lebih gampang dibalik, bisa tambahin sedikit tepung terigu ya. Kalau ada tepung terigu dia bakal lebih cepat ngeset. Kalau tanpa terigu dia bakal mudah pecah kayak gini ketika dibalik. Jadi kalau belum ada kulitnya udah dibalik dia bakal gampang gompal tuh, ambiar kayak gini. Dan ini aku menggorengnya menggunakan wok dari Idealife, tipenya IL32WK. Ini udah lama banget aku pakainya ya, awet banget. Dari awal aku ngonten, aku pakai wok satu ini sampai hari ini. Jadi buat kalian yang nanya ini awet enggak? Nah ini terbukti ya, udah lama banget aku pakai wok satu ini. Coatingannya ini enggak ngelotok, enggak mudah tergores, enggak menyisahkan aluminiumnya aja, tapi tetap cakep. Tapi balik lagi ya, kalau mau menggunakan wajan seperti ini, pastikan gunakan sutilnya juga kayak gini supaya awet, supaya nggak mudah kesodok, coatingannya nggak mudah copot. Kita balik lagi. Kita mau coba angkat. Ini yang nggak menggunakan terigu ya sahabatku. Jadi dia hasilnya tuh agak nyerap minyak kalau nggak ada terigu gini. Dan 99%-nya buyar kayak gini tuh. Jadi ini gagal ya sahabatku. Jadi baiknya dikasih sedikit tepung terigu supaya lebih ngikat. Karena dia gampang banget ambiar, aku terpaksa tambahkan 1 sendok makan tepung terigu. Ini seberat sekitar 30 gram ya. Jadi tadi di awalnya aku kepengen bikin bakwan ini nggak menggunakan terigu sahabatku. Tapi ternyata pas dibalik dia gampang banget hancur. Jadi ini aku gunakan terigu dalam jumlah yang sedikit ya. Kan sebagian orang nggak mau makan tepung terigu gitu. Jadi ini aku harus apa adanya nih sahabatku. Aku tambahkan sedikit tepung terigu. Kita mau goreng lagi setelah ditambahkan tepung terigu. Jadi kalau aku mau bohongin kalian, tanpa tepung terigu sebetulnya bisa aja ya. Tapi kan nanti kalian pas coba kok digorengnya ambiar gitu, kan kasihan, bener nggak? Jadi kalau gagal di pencobaan pertama, itu kita harus kasih tahu kenapa dia gagal dan ambiar gitu ya. Nah kalau ada terigu walaupun nggak banyak, dia langsung bagus nih sahabatku. Buat kalian yang nggak mau pakai tepung terigu, bisa juga pakai tepung ketan ya. Tapi aku belum pernah mencoba menggunakan tepung ketan untuk polenta. Nah ini dia nggak buyar nih sahabatku. Tuh ya, aman ini, nggak hancur. Kita teplek-teplekin dikit lagi supaya lebih tipis. Tuh ya. Jadi ketika dikasih tepung terigu, ketika ditekan pun dia langsung kayak membel gitu. Kalau tadi pas dibalik gini, sebagiannya langsung hancur.
Dan ini pun tepung terigunya enggak yang banyak ya sahabatku, sangat sedikit. Sudah matang lagi, kita mau angkat. Kali ini dia lebih kokoh ya sahabatku. Dan sudah selesai kita menggoreng bakwannya. Sahabatku, ini dia bakwan polenta ala Chef Abal-Abal. Nah, kali ini aku mau kasih tahu. Jadi kan ada yang batch pertama yang aku goreng itu yang masih nggak aku kasih tepung terigu. Dia hasilnya tuh banyak yang gompal-gompal kayak gini. Tuh ya. Dia kayak nggak ngiket gitu. Dikarenakan juga di adonannya ini kan ada udang. Nah, kalau dia hanya dikasihin ayam cincang, harusnya dia nggak ambiar. Nah, karena aku campur dengan udang, adonannya tuh udang itu kan sifatnya tuh kayak kalau digoreng tuh keluar air gitu ya. Jadi dia malah membuat adonan tuh semakin memisahkan diri. Tapi kelebihan dari menambahkan udang ini, gorengan ini jadi wangi, jadi manis, gurih gitu ya. Nah, itu plus minusnya. Jadi buat kalian yang misalnya nggak mau kasih tepung terigu, cukup tambahkan dada ayam aja, jangan pakein udang cincang. Karena udang cincang ini yang membuat masalah bakwan ini ambiar. Tapi kalau mau dikasih udang, baiknya dikasih tepung terigu supaya tepung terigunya tuh mempersatukan kembali antara udang dan ayam yang sudah tercerai-berai. Kita mau coba yang ambiar dulu. Ini yang ambiar yang pertama. Pinggirnya crispy, dalamnya lembut. Ini enak banget. Jadi dia gurih, wangi udang, luarnya crispy. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih renyah lagi, lebih kriuk lagi, bisa ditambahkan dengan tepung beras. Ya, sekarang aku mau mencoba yang ditambahkan dengan tepung terigu. Seperti ini dia yang sudah aku tambahkan dengan tepung terigu. Jadi dia lebih ngikat, dalamnya tetap lembut ya. Tuh, ini asli wangi banget, enak banget. Kalau makan gorengan sambil menggigit cabai rawit ini, langsung satu piring bakal habis. Kamu wajib coba bakwan jagung polenta. Bakwan jagung nggak pakai jagung. Bye-bye.